Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting ini yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan program pemerintah mengangkat Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara yang mana ini akan diupayakan semaksimal mungkin oleh pemerintah pusat untuk mengangkat para honorer menjadi ASN ini sebelum tenggat waktu penghapusan honorer 28 November 2023 menjelang akhir tahun ini. Informasinya Bapak Ibu ya, terkait dengan ASN part-time, yang mana ini disebut sebagai solusi menjelang penghapusan tenaga honorer. Maka gajinya cukup lumayan. Jadi besarannya ini akan didapatkan oleh para honorer. Ini info terkini Bapak Ibu per Selasa 11 Juni 2023. Nah, untuk mengetahui kira-kira apa dan bagaimana solusi yang di-clearkan oleh pemerintah menjelang penghapusan ini, maka Bapak Ibu, simak informasinya sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan segan dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Hingga kini, pembahasan terkait dengan penyelesaian soal status tenaga honorer tidak kunjung usai. Ada apa dengan ini? Karena untuk menyelesaikan persoalan honorer ini tidaklah segampang membalikan telapak tangan. Hal ini menjadi perbincangan hangat bagi pemerintah dan instansi terkait. Jadi, suatu hal yang wajar kalau dalam hal mengambil satu kesimpulan untuk penyelesaian tenaga honorer ini lama prosesnya. Ya, jadi prosesnya agak-agak lama sedikit. Jadi salah satu problematika honorer hari ini ialah jumlah honorer non aparatur sipil negara yang semakin melonjak dari waktu ke waktu. Dalam database yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, tercatat jumlah honorer mencapai angka 2,3 juta orang. Ingat Bapak Ibu ya, jumlah honorer yang telah tercatat dalam database BKN dan telah dinyatakan lulus verifikasi sebanyak 2,3 juta orang. Jadi cukup luar biasa banyaknya Bapak Ibu. Hal ini mengindikasikan bahwa selama ini pemerintah pusat maupun daerah tidak memberikan batasan tentang regulasi rekrutmen tenaga honorer di instansi masing-masing. Seharusnya pemerintah memberikan aturan tentang batasan maksimal jumlah honorer pada masing-masing instansi. Jadi hal ini tujuannya adalah untuk meminimalisir jumlah honorer yang membludak, sebab akan berpengaruh terhadap anggaran negara tentunya. Untuk itu, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, memberikan terobosan terbaru. Ingat Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Menpan RB, yaitu memberikan terobosan terbaru sebagai solusi jalan tengah, yakni aparatur sipil negara atau ASN part-time atau ASN paruh waktu. Jadi langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengakomodir tenaga honorer yang terdampak dari kebijakan penghapusan pada bulan November 2023 mendatang ini. Sebab bukan tidak mungkin mereka atau dalam arti bukan tidak mungkin honorer ini akan kehilangan pekerjaan atau dirumahkan apabila kebijakan penghapusan terrealisasi. Jadi kalau hal ini akan terrealisasi maka jelas bahwa honorer akan PHK secara massal dan dirumahkan. Meskipun begitu, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan satu kepastian tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Sebelum kebijakan penghapusan diketok palunya, penting bagi pemerintah mempercepat kebijakan ASN part-time
untuk segera diundang-undangkan. Sebagai tambahan informasi, terdapat dua perbedaan antara ASN part-time dengan ASN full-time. Berikut perbedaannya. Pertama, ASN part-time tidak memiliki jam kerja seperti ASN full-time. Jadi suatu hal yang wajar karena memang namanya part-time atau paruh waktu, bukan seperti PNS dan P3K penuh. Kemudian gaji yang diterima oleh ASN part-time tentunya akan berbeda dengan yang diterima oleh ASN full-time. Wajar karena memang ASN full-time penuh melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Jadi secara kesimpulan, pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik untuk cerahnya masa depan honorer. Kemudian, pemerintah memastikan kepada tenaga honorer bahwa tidak akan ada PHK secara penurunan pendapatan. Jadi itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintah sebagai solusi untuk penyelesaian tenaga honorer ini, yang mana akhir-akhir ini sedang getol dibahas dan dibicarakan, bahkan sedang hangat pembahasannya tentang ASN paruh waktu atau ASN part-time ini. Jadi semoga nantinya semua kebijakan dan keputusan yang ditempuh oleh pemerintah pusat terkait dengan nasib honorer ini benar-benar memang sebagai win-win solution, yang mana solusi yang sifatnya berkeadilan dan tidak akan merugikan para honorer. Demikian juga pemerintah tidak akan pusing memikirkan pengeluaran negara, baik itu anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, demikian pula dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Tentunya APBN bagi honorer yang diangkat menjadi ASN pusat, dan APBD adalah untuk honorer yang diangkat menjadi ASN di daerah tentunya. Tentunya ASN yang dimaksud adalah mungkin PNS ataupun P3K dan part time atau paruh waktu. Nah, Bapak Ibu honorer yang terhormat dan Bapak Ibu penonton setia, setia channel ini, satu hal yang perlu kita petik pada informasi kali ini yang merupakan satu kesimpulan terkait dengan perbedaan ASN full time dengan ASN part time. Yang pertama adalah ASN part time tidak memiliki jam kerja seperti keterikatan jam kerja ASN full time. Itu sudah jelas Bapak, beda. Namanya full time atau penuh waktu dan part time atau paruh waktu. Yang kedua, gajinya memang sangat berbeda, di mana gaji yang diterima oleh ASN part-time tentunya akan berbeda dengan yang diterima oleh ASN full-time. Itulah informasi terkini dan semoga hal ini menjadi satu informasi penting kepada Bapak Ibu honorer terkait dengan nasibnya di tahun 2023 tahun ini. Selamat bagi seluruh Bapak Ibu honorer, tidak akan kena PHK, bahkan diangkat menjadi ASN. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.